tetap kan ganteng saja. Menjadi Eropa tinggi besar rambutnya merah, kita hanya diminta pengertian karena di sana kalau musim dingin itu ekstrim, makanya kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Eropa tidak punya matahari kalau musim dingin, seluruh pigmen kulit berubah karena tiadanya sinar ultraviolet, maka pigmen berubah. Maka orang Eropa kalau musim dingin bintik-bintik kayak kulit tekek itu. Akhirnya dia harus berlari ke Kenjeran untuk apa? Berjemur di pantai Indonesia. Itu bukan pornografi sesungguhnya, itu sedang berjemur. Orang Indonesia menyebutnya dede. Maka kita nggak usah emosi, kita minta oh iya ya berarti dia sedang berjemur. Maka siapapun nanti dari Fakultas Ekonomi ada yang jadi pemimpin, jangan bikin perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, dia pindah ke Thailand. Ini nalar kebangsaan sudah mulai dibangun oleh Islam. Eropa kalau musim dingin tidak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma daun cemara. Makanya bulan Desember kalau Natal pakai daun cemara, bukan saking hebatnya daun cemara ya, cuma daun itu aja yang nggak rontok. Kalau Natal misalnya kok asli Surabaya, bisa daun jambu, bisa godong sawo, bisa apa saja. Maka tidak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon itu punya agama? Nah, ini sebenarnya relasi masa lalu dan masa depan. Ini orang Eropa hitam gosong nggak usah emosi lah, karena di sana orang Afrika hitam gosong nggak usah emosi karena di sana ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kan kelihatan. Kalau dibikin hitam gitu tengkurap udah nggak kelihatan. Cina tembem sipit karena kalau musim dingin saljunya turun, mataharinya keluar, silau. No gini. Ta'aruf itu begitu aja, jangan terlalu ribet. Orang Indonesia kenapa kecil-kecil dan pesek-pesek seperti ini? Gak ada masalah. Allah memberikan orang yang kecil-kecil jaminan alam yang terbaik di muka bumi, namanya Indonesia. Gak ada. Loh, itu makanya orang Indonesia itu hidupnya enteng. Loh itu makanya sampean ketemu bangsa yang berbeda. Islam sudah mengajarkan manusia berawal dari titik yang sama. Makanya Islam tidak pernah membedakan manusia. Karena sudah diajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, sudah diajarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Eropa tidak diajarkan itu, dia hanya diajarkan makhluk yang terbaik itu ras Arya. Karena dia landlocked, dia terkunci di sebuah pulau. Hanya Arya yang terbaik. Makanya Christopher Columbus ketika masuk ke Tanjung Harapan melihat orang Afrika, dia kaget. Loh, ini neraka ini pasti, karena kitabnya mengajarkan orang yang tidak baik dibakar di neraka dan tidak boleh mati. Makanya hasilnya gosong-gosong kayak gitu. Makanya begitu lihat Afrika, dia melakukan pembantaian di Afrika karena menganggap ini ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai, maka harus dibantu diselesaikan. Kalaupun nggak mati maka boleh diperbudak. Makanya orang Eropa kalau mengambil budak mesti dari Afrika, maka bentuk perlawanan orang Afrika agar tidak diperbudak, dia membuat mainstream kecantikan berbeda dengan mainstream dunia. Cantik itu tidak bertelinga, cantik itu tidak bermulut, bibir, tidak berhidung. Maka banyak kecantikan di Afrika itu aneh-aneh. Itu sesungguhnya adalah upaya mereka menghindari perbudakan. Dan perbudakan dari Afrika menghasilkan kisah yang paling tragis, namanya Amistad. Amistad adalah manusia lambung kapal, pengkapalan orang Afrika untuk diperbudak di Eropa dan Amerika. Amistad itu manusia ditaruh di lambung kapal. Tapi orang-orang Amistad menghasilkan sebuah revolusi musik di dunia, menghasilkan musik standar yang namanya akapela. Musik akapela diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz. Musik jazz kemudian diadaptasi ulang menjadi musik blues, dan musik blues dipakai untuk pemberontakan, namanya musik rock. Masuk ke Indonesia berubah menjadi rock dut. Ini ya, orang Eropa masuk ke Indonesia juga menganggap kita bukan manusia, karena di kepala mereka bahwa di kawasan kita ada manusia yang merupakan turunan monyet, namanya Pithecanthropus, baik erectus maupun Wajakensis
Sulensis, maka mereka melakukan penembakan, Dendles apa, menganggap kita bukan manusia kelas 1. Makanya kemudian ada prinsip dasar yang diterapkan oleh Belanda namanya Kulturstelsel, di mana manusia terbaik adalah India Belanda, manusia kelas 2 adalah Cina, Arab dan India, manusia kelas 3 disebut Inlander. Nah itu yang kayak gini ini jadinya, yang akhirnya tidak pede menjadi manusia, dan sampai hari ini kadang kita tidak pede menjadi Indonesia. Nah ini sudah akhirnya ketemu ini umat Islam ini umat akhir. Itu umat akhir ketemu Nabi Ibrahim hebat, menemukan jejak ulang, diabadikan makom Ibrahim, dan Nabi Ibrahim membangun peradaban baru. Dan Nabi Ibrahim ini akhirnya punya anak 2, yang satu Ismail, satu Ishak. Ishak ini melahirkan Yakub. Yakub atau Israel dikenal punya anak namanya Bani Israel. Ada Musa melahirkan Yahudi, ada Isa melahirkan Nasrani, dan Nabi Muhammad dari jalur Ismail melahirkan Islam. Yang satu menggunakan simpul Baitul Maqdis, yang satu menggunakan simpul Masjidil Haram, karena ada Makkah, di sana ada Baitul Maqdis. Lah ini kalau ketemu gimana ini? Antar saudara kiblatnya beda, keyakinannya beda. Allah membuat resolusi konflik untuk kelas ini. Nabi Muhammad diangkat ke langit. Untuk apa? Direkonsili resolusi konfliknya harus jelas. Maka kemudian kiblat yang satu dijadikan Baitul Maqdis, kiblat yang satu dijadikan Masjidil Haram. Nah kalau ketemu ya sudah, nggak usah ribut. Kiblatmu sudah berbeda, maka saling mendoakan. Makanya akhirnya kita diajarkan sholat dengan doa antar keturunan. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya udah, kalau nggak bisa kamu ajak doakan, itu aja kok repot. Dan hasilnya hari ini kumpul semua terkumpul dalam satu dunia yang sama. Ini real dunia hari ini kumpul, semua ada di sini sekarang. Sebutannya aja beda. Nasrani ada, Yahudi ada, Islam ada, dan ini ketemu setiap hari, saling bergurau, saling gojek, ketemu tiap hari. Cuman menyebut kakek moyangnya beda gitu aja. Ada yang menyebut kakek moyangnya dengan sebutan Abraham, istrinya Sarah. Ada yang menyebut kakek moyangnya dengan sebutan Ibrahim, istrinya Saroh. Ada yang menyebut kakek buyutnya dengan sebutan Brahma, istrinya Saraswati. Islam sudah dipersiapkan untuk menghasilkan resolusi konflik seperti ini. Makanya Islam ini sebenarnya agama masa depan. Manusianya ada yang nggak siap, sudah dipersiapkan menjadi manusia masa depan. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kamu terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin, nanti kemudian kamu jadi jelek, maka agar kamu tetap baik, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, agar kalian menjadi orang beriman. Cuman orang beriman itu modelnya berbeda-beda, karena aksani takwimnya beda. Aksani takwimnya Indonesia ya sudah kayak begini, pesek-pesek begini. Aksani takwimnya Arab tetap cantik ganteng, aksani takwimnya Eropa tinggi besar rambutnya merah, aksani takwimnya Cina tembem-tembem sipit. Lah, maka bagi yang Mekah nggak ada masalah untuk amanu. Kenapa? Dekat dengan Rasulullah. Lah kita untuk amanu sulitnya luar biasa. Kita bukan orang dekatnya Rasul, kita ini orang Indonesia. Rasul ini Arab, Quraisy. Dekat dengan orang Arab disebut Arabi, mirip orang Arab. Loh, kita aja nggak tahu bedanya. Kita anggap itu masih Arab semua. Padahal di luar Quraisy itu sudah sebutannya Arabi, mirip orang Arab. Ya sekitaran Yaman itu sudah Arabi sebenarnya. Suriah itu kalau dalam bahasa yang dulu namanya musta'riba, orang yang suka mirip-miripin diri dengan orang Arab. Jadi bukan orang Arab tapi gayanya kayak orang Arab, ubel-ubelnya kayak orang Arab, jenggotnya mirip-miripin sama orang Arab. Nah, sampai di Persia itu sebutannya India dan sekitarnya itu udah Ajam. Ajam itu sudah bukan Arab, memper Arab juga enggak.
Nah kalau kita sejauh ini terus apa namanya? Ya wis mustajima itu, mirip-mirip orang ajam. Loh makanya untuk belajar iman kita ini menghadapi masalah karena kita tidak ketemu dengan sumber. Maka untuk menjembatani orang jauh seperti kita ada rumus namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yo nabi itu, wal jamaahnya nabi ya sahabat, orang yang ketemu nabi. Makanya sahabat itu hanya orang Mekah, nggak ada orang sahabat orang Surabaya, nggak ada. Namanya ya Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak ada sahabat yang namanya Joni, nggak ada. Loh gitu loh. Nah makanya ada orang yang ketemu sahabat nggak ketemu nabi, namanya tabi'in. Nah ada orang yang nggak ketemu sahabat ketemunya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Lah terus orang kayak kita ini ketemunya siapa? Ketemunya kiai. Saya aja belajar iman ketemu sama kiai, ketemu bapak sendiri. Ya itu cuman itu, ya orang-orang sini aja. Kemudian untuk mendapatkan iman, bapak saya belajar dari bapaknya lagi, dari gurunya Kiai Fakih itu langitan itu. Kiai Fakih belajar iman kepada Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi belajar iman kepada Kiai Hashim. Kiai Hashim belajar iman kepada Kiai Asy'ari, mondok tempat Kiai Khalil atau mondok tempat Kiai Soleh. Kiai Asy'ari belajar iman kepada Kiai Khairon, Mbah Gareng Roto Purwodadi. Mbah Khairon belajar iman kepada Mbah Abdul Wahid Solo Tigo. Itu untuk mendapatkan iman belajar kepada Mbah Abdul Halim Boyolali, belajar kepada Mbah Sufyan di Tuban, belajar kepada Mbah Jabar di Tuban. Mbah Jabar belajar kepada Mbah Abdurrahman Lasem Sambo, belajar kepada Mbah Abdul Halim Benowo Surabaya iki. Mbah Benowo putra Joko Tingkir itu belajar iman kepada Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng belajar iman kepada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo belajar iman pada Sunan Bonang. Sunan Bonang pada Sunan Ampel. Sunan Ampel kepada Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi belajar iman kepada Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro belajar pada Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad pada Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, belajar pada Sayyid Abdul Malik, belajar pada Sayyid Alawi Amil Fakih, belajar pada Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat, belajar pada Sayyid Ali Kholek Qasam, belajar pada Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Muhammad, belajar ke Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Ubaidillah, belajar kepada Sayyid Isa, belajar kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir, belajar kepada Sayyid Isa kepada Sayyid Muhammad, belajar kepada Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi diajari sama Sayyid Ja'far Shodiq, belajar pada Sayyid Bakir pada Sayyid Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo itu untuk aksani takwim pesek ini belajar imannya ngetril gitu. Untung ada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnahnya tetap, wal jamaahnya geser berbeda, melewati ruang dan waktu dan tempat yang berbeda-beda. Itu kalau dalam teori pembuatan skripsi, ibitmu mana, objitmu mana, lokcitmu mana, ini daftar pustaka. Lu makanya nggak bisa main-main. Tiba-tiba langsung aku dari Quran, ya konslet kamu. Wong di pengetahuan biasa aja nggak boleh kok. Ini saya dari langsung Rasulullah. Kamu ketemunya kapan? Itu makanya ada untuk mendapatkan iman ada ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah kita ini beda-beda karena ketemu ulama warasatul anbiya.